Perkenalkan, saya Junika Rosalia Turnip dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menganalisis kasus penyimpangan sosial. Kasus yang saya ambil adalah kasus perundungan atau biasa disebut bullying terhadap siswi SMA. Kronologi singkatnya, siswa SMA ini dibully karena penampilan dan fisiknya yang dianggap kurang. Bahkan teman-teman sekolahnya sepakat melabeli siswi itu sebagai gadis terjelek seantero sekolah. Hingga suatu hari, siswi tersebut ingin mengatakan cintanya kepada pria yang ia suka, tetapi pria itu menolak. Perilaku saat pria itu menolak sangatlah tidak wajar, karena terlihat kasar dan mengejek serta membawa-bawa fisik atau bisa disebut juga beauty bullying. Setelah itu dilanjuti dengan sekelompok siswi putri bersama dengan seorang pria datang menemui siswi tersebut dan mereka membuli kembali lebih kasar dari pria sebelumnya sambil merekamnya dan menyebarkan video perundungannya ke komunitas sekolah. 왜 싫어? 난 니들한테 잘못한 게 하나도 없는데 내가 왜 이렇게 근심하는 거야? 야, 가르쳐줘? 못생겨서. 야, 너는 그런 남자 사업 하자. 야, 진짜 하고 싶어. 진짜 하지 마. 하지 마. 야, 나 모르겠어. 하지 마. Tidak hanya itu saja, siswi itu pun kerap disuruh membelikan makanan di kantin setiap jam istirahat karena penampilannya yang mereka nilai tidak menarik. Nah, bullying berasal dari bahasa Inggris, yang berarti kekuatan atau pengaruh superior untuk mengintimidasi seseorang, biasanya untuk memaksa seseorang melakukan apa yang diinginkannya, dan merendahkan seseorang. Bullying sendiri merupakan penyimpangan negatif karena tindakannya yang dipandang rendah dan melanggar nilai dan norma sosial di masyarakat. Kasus ini adalah penyimpangan kelompok karena dilakukan oleh beberapa siswa dan siswi. Kasus ini dikategorikan pada teori differential association. Menurut teori different association yang dikemukakan oleh Edward H. Sutherland, adanya pergaulan bebas menyebabkan seorang anak atau sekelompok dapat melakukan bully terhadap temannya karena merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan daripada temannya. Dalam teori ini, bullying merupakan tindakan seorang yang memiliki kekuasaan atau power yang dibangun antar siswa dengan menggunakan simbol-simbol kekerasan. Nah, faktor penyebab penyimpangan pada kasus ini adalah lingkungan dan media massa. Lingkungan pada kasus ini bisa kita sadari mereka memiliki standar kecantikan yang hampir semuanya sama. Walaupun sebenarnya standar kecantikan itu tidak bisa disamaratakan karena setiap wanita memiliki standar kecantikannya masing-masing. Maka dari lingkungan mereka itulah yang menyebabkan penyimpangan ini terjadi. Penyimpangan sosial bullying ini pun menimbulkan dampak. Siswi yang dirundung atau dibully merasa tidak percaya diri saat berada di sekolah, dan ia juga merasa sekolah itu sebagai neraka. Ia juga sempat ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Penyimpangan ini juga ia merasa tidak berguna untuk hidup karena ia tidak memiliki teman dan ia merasa kesepian. Penyelesaian dari kasus ini, siswa yang dahulu dibully itu merubah penampilannya. Ia memanfaatkan momen ketika masalah keuangan di dalam keluarganya. Ia merubah seluruh kehidupannya. Ia berpindah sekolah. Di sekolah barunya, ia merubah penampilan. Tetapi ia khawatir jika teman-teman
seluruh teman-temannya menghargai keberadaan dia. Dia khawatir jika teman-temannya tahu wajah aslinya akan menghindar dari dia dan membuli ia kembali. Tapi dugaannya salah, karena foto-foto dan video-video